Siapa yang akan memimpin doa? Program ya sekarang. Siapa ya? Anissa. Dari depan. Duduk siap. Siap. Sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa 2 kali. Dikat ada. Terus kehadiran. Lebih dekat ke bapak. Hadir. Kali. Agak lebih dekat bapak setengah ini. Bapaknya doang berarti. Nah. Tapi ketika ini langsung suaranya. 1, 2, 3. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kenapa Galih tidak hadir? Sakit. Kita doakan juga mudah-mudahan Galih yang sedang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya yang sudah kalian pelajari waktu itu, yaitu tentang apa? Sistem ekonomi di dunia. Nah, sekarang kita akan mempelajari sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Tapi sebelum ke materinya, Bapak ingin terlebih dahulu mengingatkan kalian juga agar kalian tidak lupa. Kemarin yang sudah kalian pelajari itu sistem ekonomi apa saja? Acungkan tangan. Isra. Apa? Dari dekat. Ambil. Liberal, komando, sama campuran. Laptopnya ke bawah Bapak. Liberal, komando, sama campuran. Enggak? Bisa nyebut Liberal. Ini yang liberal. Bukan lebih. Liberal. Naya. liberal, komando, campuran. Tradisional. Ya, tradisional satu lagi. Tradisional kemarin siapa? Oh, gila aja kok. Berarti 4 ya sistem ekonomi. Iya. Tradisional, komando, liberal, campuran. Kan kayak gini. Ancungkan tangan, berdiri. Kan dipilih sama Bapak. Iya, jawabnya berdiri. Kan semuanya tadi tuh ceritanya ngancungkan tangan semuanya. Nah, Yang berdiri. menanyakan. Berarti jangan di sini dulu ada videonya. Jangan terlalu dekat, Pak. Kamu jadi Nah, itu. Yuk. 1, 2, 3. Ya, Isra. Iya bener ada Gini. Kan ceritanya teh. Gini dengerin. Ceritanya teh tadi teh kan siapa yang menjelaskan. Nah, kan semuanya teh ceritanya teh ngancungkan tangannya. Nah, jadi Isro gini dulu sama Baby. Nah, Isro yang dipilih langsung diri kayak gitu, langsung mengemukakan kayak gitu. Oke? Berarti posisinya dari ngacu. Dari ngacu. Iya. Dari frog. Merah. Roll and action. Siapa? 1, 2, 3. Saya. Baik, Isra. ada tradisional, komando, liberal, sama campuran. Bagus. Betul semua? Tapi itu baru hanya menyebutkan saja barusan Isra yang menjelaskan tentang sistem ekonomi yang ada di dunia. Bapak ingin sekarang ke penjelasannya.
Yang pertama tadi ada yang dinamakan sistem ekonomi Komando. komando. Siapa yang akan mengemukakan pendapat tentang sistem ekonomi komando? Ajukan tangan. Saya. Saya Pak Titan. Komando siapa? Mana bukan dari Berarti Ini kita komando siapa? Taipan. Evan. Campuran. Titan. Titan. Terus liberal. Tradisional. Lagi tradisional. Gila. Gila. Saya. Oke. Ini weh, jadi yang mau menjawab bilang saya, yang nggak mau menjawab di Acungkan tangan, nah gitu. Jadi bapak biar nggak pusing. Misalkan saya, kalau yang lain acungkan tangan tapi nggak ada. Saya. Oke ya, biar saya siap. Mulai lagi, kamera, roll, and action. Ya, waktu minggu kemarin barusan Isro sudah menyebutkan sistem-sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama tadi itu ada sistem ekonomi komando. Yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat, Bapak sekarang ingin ke penjelasannya yang waktu itu tentang sistem ekonomi yang pertama, yaitu sistem ekonomi komando. Siapa yang akan menjelaskan sistem ekonomi komando? Acungkan tangan. saya Revan. Pokoknya kalau ada yang udah berpendapat, Ya, tangan. Keprok saya. saya berarti berdiri. 1, 2, 3. Ya, sistem ekonomi komando ialah sistem yang dimana pemerintah memegang penuh di mana sistem ekonominya dipegang penuh oleh pemerintah dalam pelaksanaannya dari mulai ekspor, impor sampai pendistribusian kepada masyarakat. terima kasih Revan. Yang kedua, sekarang yang kedua yaitu sistem ekonomi liberal. Siapa yang akan memberikan pendapat? Apa itu sistem ekonomi liberal? Acungkan tangan. Saya. Inayah. Kan bapak di sini banyak. Ini nggak apa-apa ke bawah aja. Sok berdiri tapi 1 datang. 1, 2, 3. Ekonomi liberal adalah salah satu bentuk pemberian kebebasan sebesar-besarnya pada setiap orang ketika akan melakukan kegiatan ekonomi dengan bertujuan untuk melakukan keuntungan. Sekarang yang ketiga yaitu sistem ekonomi campuran. Siapa yang ingin berpendapat apa itu sistem ekonomi campuran? Acungkan tangan juga. Saya. Anissa, Titan. Satu, 2, 3. Ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang di dalamnya terdapat campur tangan pemerintah bersama masyarakat yang turut serta dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Nah, yang terakhir yaitu sistem ekonomi tradisional. Siapa sekarang yang sistem ekonomi tradisional? Juga Gila. Pokoknya yang bingung siapa? Gila. Maida. Maida. Gila aja dia gila. Gila. Kan emang Maida gila.
Sudah gila, mau gila? Dulu aja. Gila. Siapa acungkan tangan? Gila. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem yang dilakukan oleh masyarakat tradisional secara turun-temurun dengan mengandalkan alam dan tenaga kerja. Bagus. Bagus ya, barusan kalian sudah menjelaskan sistem ekonomi yang ada di dunia. Yang waktu itu kalian sudah pelajari. Bahkan waktu itu ada permasalahan. Yang waktu itu masih ingat permasalahannya apa? Tentang permasalahan apa waktu itu yang Bapak tampilkan? Masih ingat? Permasalahan tentang minyak. Minyak yang apa? Yang langka. Hasilnya menjadi akhirnya di masyarakat langka. Setelah langka jadi harganya meningkat seperti itu. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Apakah sistem ekonomi yang ada di Indonesia itu termasuknya ke dalam 4 sistem ekonomi tersebut? Yang tadi apakah masuk ke campuran, masuk ke liberal, ke komando, atau ke tradisional? Yang waktu itu ada pertanyaan dari teman-teman kalian bertanya, Pak, kita masuknya ke sistem ekonomi yang mana? Yang waktu itu kalian bertanya. Sekarang kita akan membahasnya. Kita masuknya ke mana sih? Apakah ke 4 sistem tersebut atau kita memiliki sistem ekonomi tersendiri? Jelas? Kalau sudah jelas, persiapan sekarang segala sesuatunya, baik buku paket, HP dengan internetnya, atau modul yang sudah waktu itu Bapak berikan. Jelas ya? Kalau sudah jelas, Bapak ingin kalian lihat terlebih dahulu. Ini tentang materi yang akan kita pelajari, yaitu sistem ekonomi di Indonesia. Ini adalah tujuan kenapa kalian harus mempelajari sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5 tujuannya. Yang pertama, mampu menganalisis karakteristik perekonomian Indonesia. Kalian harus tahu sistem atau karakteristik ekonomi di Indonesia itu seperti apa. Yang kedua, kalian mampu memahami nilai-nilai dasar perekonomian dengan cermat dan teliti. Yang ketiga, Bapak ingin kalian nanti berdiskusi, mencari informasi, mengolah informasi dari berbagai sumber. Yang keempat, di sana kalian berdiskusi membuat infografis. Seperti apa infografis? Mungkin pada materi-materi sebelumnya kalian sudah belajar tentang membuat infografis. Dan yang kelima, Bapak ingin kalian menyelesaikan tugas secara berkelompok dan mempresentasikannya. Jelas ya? Kalau sudah jelas, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh tentang sistem ekonomi yang ada di Indonesia, Bapak ingin kalian melihat terlebih dahulu tayangan berikut. Bapak lewat nih. Manfaat. Ulangi yang manfaat. 1, 2, 3. Selain tujuan, ada juga manfaat kenapa kalian harus mempelajari sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Bapak ingin manfaatnya untuk kalian di sini, kalian mengetahui sistem ekonomi Indonesia itu sudah jelas. Terus kalian juga nanti harus turut serta dalam membangun negeri dengan mengawasi jalannya pemerintahan. Mungkin kalian sekarang belum masuk ke pemerintah, tapi Bapak doakan mudah-mudahan kalian bisa masuk nanti ke dalam sistem pemerintahan. Bisa jadi seorang menteri atau bahkan jadi seorang presiden nanti itu. Ini adalah manfaatnya. Kalian bisa membaca apa sih manfaatnya. Mungkin kalian juga bisa menganalisis manfaat untuk diri kalian sendiri ya. Baiklah, sekarang Bapak ingin kalian melihat tayangan berikut.
Next. Wah, akhirnya sampai juga di Indonesia, negara tercintaku ini. Lihat ya tayangan berikut. Sistem ekonomi negara-negara yang kita kunjungi di video sebelumnya, kamu pasti bertanya-tanya, kalau negara kita ini menganut sistem ekonomi apa ya? Apakah negara kita memakai sistem liberal, sistem komando, atau campuran dari keduanya? Oh, aku ingat. Waktu itu aku dijelaskan oleh guruku tentang sistem ekonomi di Indonesia. Guruku menerangkan menggunakan buku ekonomi kelas 10 karangan Nur Cahyani Tias. Di buku ini dikatakan bahwa Indonesia itu memakai sistem ekonomi Pancasila loh. Sistem ini memiliki karakter unik yang membedakannya dengan sistem ekonomi lainnya. Kamu tahu kan, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 sampai 4. Nah, karakteristik sistem ekonomi Pancasila itu mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 sampai 4 ini loh. Guruku menerangkan bahwa bunyi ayatnya seperti ini. Di ayat 1 menyebutkan bahwa perekonomian negara itu disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan. Ayat 2 menyebutkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Sedangkan ayat 3 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Terakhir di ayat 4 disebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Landasan-landasan perekonomian inilah yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan ekonomi. Lihat itu, ada 2 pengusaha yang sedang melakukan penandatanganan kontrak. Pengusaha tersebut ternyata sedang melakukan kerjasama. Yap, dalam sistem ekonomi Pancasila ini, kerjasama lebih penting dibanding persaingan. Karena persaingan yang tidak sehat akan menyebabkan monopoli. Kamu bisa lihat, semua orang di sana sedang bergotong royong membersihkan pantai. Kegiatan ini dilakukan untuk membuat pantai lebih bersih, sehingga menarik wisatawan datang. Mereka menerapkan dasar kekeluargaan dan gotong royong agar tercapai kemakmuran bersama. Nah, itulah nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh perekonomian di negara kita. Sekarang kamu sudah tahu kan sistem ekonomi di negara kita? Sampai di sini dulu ya perjalanan kita melihat berbagai sistem ekonomi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Ya, barusan kalian sekilas melihat bertanya nanti, boleh tanya dadakan. Enggak, pertanyaannya ke oke. Nah, barusan kalian sudah melihat sekilas tentang sistem bukan sistem. Kamera ulangi lagi, Pak. 1, 2, 3. Nah, barusan kalian sudah melihat sekilas tentang sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, tapi sebelum ke penjelasan lebih lanjut lagi, Bapak ingin seorang atau 2 orang saja menanggapi video tersebut ya, tentang sistem ekonomi di
Indonesia. Mungkin kalian barusan melihat sistem ekonomi di Indonesia itu hanya sekilas saja. Bapak ingin kalian sekarang menggali, menganalisis tentang sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Seperti apa itu sistem ekonomi di Indonesia, nilai-nilainya, contoh-contohnya, kenapa kita namanya itu tidak termasuk ke dalam keempat sistem ekonomi yang ada di dunia. Yang waktu itu yaitu liberal, komando, campuran, dan tradisional. Jelas ya? Kalau sudah jelas, Bapak ingin seorang atau dua orang saja menanggapi yang barusan tayangan video tersebut ya. Acungkan tangan. Robi. Tapi Irfan cuma 3. Enggak apa-apa. Berdiri terus. Berdiri. yang berpacu pada undang-undang pasal 3. Ya, Robi. Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama yang berdasarkan atas kekeluargaan. Bagus. Oke, satu orang lagi. Kalau barusan laki-laki, sekarang perempuan. Bapak ingin Anissa. Udah Anissa. Ini Nisa nih. Ini aja ya tuh. Sistem ekonomi Pancasila yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1. Mantap. Itu segitu Indonesia. Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila Yang berdasarkan Undang-Undang Dasar sama SMA pasal 33 ayat 1. ayat 1 sampai 4. 1, 2, 3. Jadi Indonesia berdasarkan sistem ekonomi Pancasila yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 sampai 4. Bagus ya, kalian barusan sudah memperhatikan. 2, 3. Bagus ya, kalian sudah menjelaskan sekilas tentang sistem ekonomi. Tapi itu hanya permulaan saja yang sudah dijelaskan barusan oleh Robi dan oleh Anissa. Sekarang Bapak ingin membagi kelompok. Kelompoknya yang akan dibagi sekarang yaitu yang pertama sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kalian. Bapak akan membebaskan kalian memilih kelompok kalian sendiri. Misal, Pak, saya mah akan membuat kelompok dengan yang suka musik saja. Boleh. Pak, saya ingin membuat kelompok dengan yang suka bermain game saja. Boleh juga, atau dengan yang lainnya. Sehingga Bapak di sini akan membebaskan kalian. Bapak akan ingin melihat kelompok kalian sesuai dengan kebutuhan dan keinginan, minat, dan bakat kalian. Jelas ya? Bapak kasih waktu untuk membuat kelompok kurang lebih sekitar 5 menit. Tapi sebelum membuat kelompok, Bapak akan ice breaking terlebih dahulu. Siap ya? Ingat, kita akan ice breaking terlebih dahulu untuk mengecek apakah kalian masih konsentrasi atau tidak. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas kita mulai ice breakingnya. Dengarkan. Mungkin ice breakingnya banyak ya yang suka melakukan yang namanya ice breaking. Tapi Bapak yang ini yang akan mengambil yang satu ice breaking yaitu tentang bentak. Tapi lakukan apa
yang Bapak lakukan. Jelas ya? Lakukan apa yang Bapak lakukan. Ya, bukan lakukan apa yang Bapak katakan. Biar kalian konsentrasi. Siap ya? Konsentrasi. Bapak sebelum tes breaking juga, apakah kalian masih tetap semangat atau tidak? Bapak ingin tepuk semangat terlebih dahulu. Tahu kan tepuk semangat? Oke, tepuk semangat 1 kali. Tepuk semangat, tahu kan? Semangat. Oke. Mulai lagi, tepuk semangat 1 kali. Siap ya? Tadi instruksinya sudah jelas? Lakukan apa yang Bapak lakukan, bukan lakukan apa yang Bapak katakan. Kita mulai. 1, 2, 3. Pegang mulut. Masih belum ada yang konsentrasi. Ingat ya, apa yang Bapak lakukan, bukan apa yang Bapak katakan. Berarti kalian belum konsentrasi. Oke? Berarti kalian belum konsentrasi. 2, 3. Pegang pipi, mulut, hidung. Masih ada yang masih ada yang pegang hidung. Oke, sekali lagi. Pegang rambut, kepala. Oke ya, sekali lagi nih biar kalian lebih konsentrasi. Pegang hidung, telinga, jidat, mulut. Oke. Sekarang juga konsentrasi. Tepuk semangat 2 kali. Kalian kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Bikin medianya sekelompok berkelompok. Bisa di sini. Masuk aku bertiga aja, weh. Jadi di sini teh meja. Oh, meja kan bertiga.
Ya kan? Nanti yang akan dipresentasikan kan sudah bikin nanti yang akan dipresentasikannya kalian tulis di sini. Jadi kan itu banyak nih. Bapak sudah yakin bahwa yang itu akan cukup waktunya? Ya. Ya, misalkan gini nih kalau presentasi ya, misalkan kayak gini, bla 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 bla, bla bla jangan kayak gini. Jelas ya? Dan kalian harus lebih meyakinkan bahwa kalian tidak membaca, ya seperti itu. Oke, Pak, siap? Sesuai kemarin yang Apa presentasinya dibaca? Siapa? Jangan dibaca. Lupa. Ya. 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Berarti sekarang sudah terbagi ke dalam berapa kelompok? 6 kelompok. Yang pertama nanti kalian akan membahas tentang sejarah sistem ekonomi. Yang kedua, kalian akan membahas tentang landasan sistem ekonomi. Kelompok 3 akan menginformasikan nilai-nilai perekonomian yang ada di Indonesia. Yang kelima yaitu informasi atau hal negatif yang harus dihindari dalam perekonomian Indonesia. Dan yang kelompok 6 yaitu sama, mengumpulkan informasi mengenai nilai-nilai perekonomian yang ada di Indonesia. Jelas ya? Kalau sudah jelas, Bapak sekarang akan bagikan petunjuk LKPD-nya ya. Petunjuk LKPD-nya. Dan LKPD-nya ada Bapak sudah kirim di Google Drive. Bisa kalian mengakses di Google Drive, bisa mengaksesnya di Google Classroom, dan bisa kalian mengaksesnya di WhatsApp. Dan kalian tugasnya sekarang adalah membuat infografis. Kalian sudah belajar membuat infografisnya di mana? Di Canva. Pak, boleh tidak membuat infografisnya di PowerPoint? Boleh. Di Canva boleh, atau di Prezi juga boleh. Terserah kalian sukanya yang mana. Yang jelas, Bapak nanti kalian kalau sudah membuat, kalian akan mempresentasikan infografis materi yang sedang kita pelajari ya. Siapkan buku, siapkan internet, siapkan HP-nya. Kalian boleh mencari informasi dimanapun juga. Kalian boleh, Pak, boleh gak mencari informasi? Saya sekarang keluar untuk ke perpus juga boleh ya. Terserah kalian mau dimanapun juga boleh. Karena Bapak ingin sekarang kalian sistem pembelajarannya yaitu sistem pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa sih sistem pembelajaran yang berdiferensiasi itu? Sistem pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan kalian dan keinginan kalian ya. Jelas ya? Sudah siap? Kalau sudah siap, sekarang Bapak bagikan LKPD-nya. Nah ya, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Sudah jelas ya tadi pembagian kelompoknya. Bapak ingin kelompoknya yang tadi ada yang suka sesuatu kan, tapi Bapak akan ubah menjadi kelompok 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dari kanan sampai ke kiri. Kanan itu kelompok 1, tengah 2, 3, 4, 5 dan yang terakhir adalah kelompok 6. Sekarang Bapak kasih waktu kurang lebih sekitar 30 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Sekarang kalian kerjakan, diskusikan dengan teman-teman. Baik, ambil Pak. Petunjuknya di Canva gitu. Ada? Kebodohan. Kelompok ini siapa yang mengisi? Yang bertanya, yang ini.
Dua. Siapa yang akan bertanya kelompok ini? Tanya ke kelompok ini tentang apa? Ini aja. Kira-kira dasar sistem ekonomi. Bertanyanya ke siapa? Iya, kelompok mana? Mana aja, weh. Mana Siap. aja. Diskusi, ngobong-ngobongan. Bukakan, kok boleh? Ish. Bukakan. Bapak, Pak, kalau misalnya ini dipindah gimana? Ini dipindah atau kelompok ini gak di-short? Ini, ini, laptop. Udah itu standby. Oh, ini kau kan? Oh iya, semua. Bapak kita Di sini nanya di gitu kantor. ya. Kita pura-pura dulu. Kita pura-pura nanya di kantor. Satu, dua, tiga. Jadi ada dari pendapat pertanyaan tidak tadi. Kalian harus bertanya dan bebas. dari belakang yang dari bawah.
dengan yang kedua, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Balik lagi. 6 1 Gitu. 6 5. Berarti dirikan ya. Sekarang satu ya, bikin pertanyaan untuk kelompok. Nanti kelompok 2 harus siap-siap menjawab dari kelompok 1. 1, 2, 2, 3, 9. Enggak, ini 1, ini 1. Ini 2. Berapa? 5. Banyak mana? Siapa yang menang? Ini ada itu tuh. Berarti ini 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5 dan seterusnya. Ya. Yang kelompok 6 berarti nanya ke kelompok 1. Di grup. Pilar kegiatan ekonomi. Yang tadi 1 doang udah. Biar gampang. Kelompok yang di grup. Berarti yang nanya itu 6. Berarti itu jadi bawah. Kelompok 5 mana? Itu yang 6. Kalau yang ayo kita lupa. Oh, benar. Mas Andre. Pilar ekonomi kerakyatan itu apa? Wah. Wah. Berarti yang pilar kerakyatan itu yang ini apa? Benar. Pendidikan. Apa itu? Kelompok 2 mau ditanya apa? Terus kelompok pertama tuh ditanya. Pokoknya ini pilar kerakyatan. Tiga sampai Ngomong sabaraha? Tah, nanya ka bisa. Nih, yang tampil pertama ini siapa? Ya. Yang akan tampil. Nggak tahu pokoknya yang di atas aja ini. Siapa yang pertanyaan kelompok ini? Itu kelompok berapa? Berarti yang bertanya kelompok berapa? Bukan, mau ditanya apa? Ini yang kedua. Wah, ini yang ketiga. Ketiga. Ini yang keempat. Ini yang kelima. Dan ini yang keenam. Coba. Itu kelompok Evan. Yang menjawab dia
menjawab, ada yang menjelaskan. Pak, jadi gimana kalau ini semua kelompok bicara gitu? Mau satu? Enggak, Oh, 2 orang ke depan. enggak semua ke depan. Bisa. Setelah pelajaran pagi siapa? Setelah istirahat aja. Pinjam lagi Pak, pinjam lagi Pak. Bu, Pak, Bu deh. Bapak ninggalin jam ekonomi itu. Ekonomi nggak ada. Pak pakai yang jam Pak Indra aja. Bapak jadwalnya kan jam sekarang. Bapak kan kita itu belajar korupsi. Enggak ya, berarti 2 ke 3, 3 ke 4 dan Bapak kita ada istirahat. istirahat. Kayak Kalian mah nggak diizinin bawa minum kan ya? Jadi bapak bawa minum. Pak, Bapak kasih ayam. Bapak pertanyaannya minimal Satu kelompok satu pertanyaan ya. kelompok 3 yang pertanyaannya kelompok mana? 2 Silakan dibaca. Pak, pakai ini Pak. Oke, kita mulai lagi. Bapak nanti kita kirim ke depan.
Ayo kita mulai lagi. Biar gini. Kalian nyanyi dulu ya. Nyanyi. Kalau itu ada 5. Pramuka. Berarti aku di samping juga. Aku di samping. Tahu ini yang biasanya selamat datang. Selamat datang kakak. Kami ucapkan. Jangan langsung ke sana. Itu ada lirik yang terlewat. Salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Oke ya, Pak siapa? Dari agak dari dekat, Bapak yang lain keambil, Bapak keambil. Gak usah secara keseluruhan. Bapak. Yuk, 1, 2, 3. Oke, sudah semuanya? Baik, kita akan melanjutkan ke presentasi. Nanti perwakilan dan semua kelompok akan ke depan, tapi tidak semua mempresentasikannya, hanya perwakilannya saja yang akan berbicara dan bertanya. Bapak ingin kalian nanti ketika presentasi harus tegas, lugas, dan bisa menjelaskan kepada yang lainnya. Tapi Bapak ingin melihat semangat dulu kalian. Bapak ingin tepuk semangat satu kali dulu. Tepuk semangat. 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 Terus satu lagi. Kita nyanyi terlebih dahulu. Apa yang ingin nyanyi apa? Selamat datang. Kita akan nyanyi selamat datang. 1, 2, 3. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Kami ucapkan. Ya semangat. Selamat datang. Selamat datang. Kami ucapkan. Salam. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Oke, sekarang Bapak ingin yang tampil yang pertama yang Bapak sudah tayangkan. Ini kelompok berapa? 2. Kelompok 2 sekarang presentasikan hasil dari kerja kalian. Boleh ke depan semuanya. Kelompok 2. Semua kelompok 2 ke depan. Tapi yang jelasinnya cuma berduanya, Pak. Ya. Pakai uang, selain uang. Jangan jelasin saya. Berarti ini ada rekepan. Nah, terus. Oke ya, perhatikan semuanya. Siapkan pertanyaannya. Pan, rekepan pan. Siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Ya. Perkenalkan, nama saya Robi Daud. Dan saya Nisa Hendrini dari Sini Salila. Saya biasa meminta tinggi.
Saya Muhammad Rifan Amari. Dan inilah akan dibacakan oleh teman saya tentang perekonomian di Indonesia. Satu, dasar ideal. Seluruh kegiatan perekonomian Indonesia harus berdasarkan beberapa asas, yaitu berketuhanan, berprinsip kemanusiaan, berprinsip, berkeadilan sosial. Dan yang kedua, landasan konstitusional. Landasan konstitusional sistem perekonomian Indonesia yang menjadi landasan konstitusional perekonomian Indonesia adalah Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. 3. Landasan operasional sistem perekonomian Indonesia yang menjadi landasan operasional sistem perekonomian adalah GBHN. Menurut MPRN nomor 11 tentang GBHN sudah ditetapkan jika dalam sistem demokrasi ekonomi landasan di Indonesia tidak dibenarkan munculnya ciri-ciri negatif. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika mau bertanya silakan. Ya, boleh dari kelompok 1. Apa itu GBHN? Sekarang sebentar kamu. Oh, yang nanya jadi soalnya ya. Singkatan GBHN. Kepanjangan. Apa itu kepanjangan dari GBHN? Kepanjangan yang GBHN kan saya ingin bertanya, GBHN itu ada dan kepanjangannya itu apa? Tolong ini dong, saya pemahamannya mana? Semua Kepanjangan dari GBHN itu apa? 2, 3. Kepanjangan dari GBHN itu apa? Siap ini menjawab? Belum. Lah coba binti. Dialog terus ini aku si atulah launan. Yo, 1, 2, 3. Siap ini menjawab. Kepanjangan dari GBHN adalah Garis Besar Haluan Negara. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2 langsung. Siapa yang bertanya? Kelompok 2 siapa? Kelompok 3? Kelompok itu kelompok berapa? 2? Ini kelompok 6 dari kelompok 5. Oke, kamera roll and action. Assalamualaikum, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu karakteristik perekonomian di Indonesia. Karakteristik itu yaitu sebuah ciri atau kekhasan yang dapat membedakan satu dengan yang lainnya. Nah, di sini berarti karakteristik perekonomian Indonesia. Artinya yang membedakan perekonomian Indonesia dengan negara lain. Di negara Indonesia sendiri memiliki karakteristik perekonomian yang berbeda dengan negara-negara lain. Yang membedakannya yaitu Indonesia sendiri menggunakan karakteristik perekonomian Pancasila, yaitu sistem perekonomian Pancasila adalah sistem ekonomi yang diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, literasi, keadilan, keberlanjutan, berwawasan, lingkungan, dan lainnya. Nah, di sini ada poin-poin tentang karakteristik perekonomian di Indonesia. Salah satunya yaitu negara memiliki peranan yang penting tetapi tidak dominan.
Lalu selanjutnya berasaskan kekeluargaan sehingga sistem perekonomian Indonesia tidak didominasi oleh modal dan buruh. Sekian, ada yang ingin ditanyakan? Jawab Ci. Roll and cepat tangan terus berdiri. Action. Sebutkan karakteristik perekonomian Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23. Oke, jawab. Kamera roll and action. Jawabannya adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas keluarga. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok selanjutnya. Jangan pilihnya komentar. Ya. Apa ininya Pak infografis? Gimana ini gimana? Ya, sip. Satu. Ngerapat. Ini kamu yang ngerapat ya. Kamu kesini. Nah, gitu. Iya, kamu. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Waalaikumsalam. merepresentasikan hasil berdiskusi kelompok kami tentang sistem perkembangan ekonomi di Indonesia. Lagi salah. Hei, kasih kesempatan ya, yang jawab waalaikumsalam. Iya, memang. Lagi Pak. Siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang sejarah sistem ekonomi di Indonesia. Yang pertama adalah masa demokrasi liberal, yaitu pada tahun 1950 sampai dengan 1957. Perkembangan ekonomi pada masa ini tidak menunjukkan ke arah yang stabil. Anggaran pemerintahan mengalami defisit atau kekurangan. Selanjutnya, yang kedua, masa demokrasi terpimpin yaitu pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Sistem ekonomi ini diatur dan dikuasai oleh negara baik dalam aspek sosial, aspek ekonomi ataupun aspek politik. Sistem ekonomi ini dilakukan karena pada sistem ekonomi liberal tidak bisa membuat setiap pengusaha dalam negeri tidak mampu bersaing dengan pengusaha asing. Dan yang ketiga ada masa demokrasi ekonomi dari tahun 1967 sampai 1998. Nah, seperti di materi sebelumnya, pada waktu ini sistem ekonomi Indonesia menganut sistem ekonomi campuran yang di dalamnya terdapat campur tangan pemerintah bersama masyarakat yang turut serta dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir ada masa demokrasi Pancasila dari tahun 1968 sampai sekarang.
Sistem ekonomi ini adalah bentuk pengembangan dari sistem ekonomi campuran. Dan koperasi merupakan salah satu wujud dari diterapkannya sistem ekonomi Pancasila yang berdasarkan pada pilar ekonomi kerakyatan. Ada yang ingin ditanyakan? Itu Ayo Pak. makanya ngomong jadi. Dijawabnya sama Puput. Spesial. Pause lah, pause lah. Satu, dua, tiga. Ya, izin bertanya apa saja pilar ekonomi kerakyatan? Belum. Bentar, sabar tuh. Belum capek. Bentar, dia mau kosong. Kamera dengan ini masih bagus. Namun 2 menit. Oh, Pak, kenapa harus 2? Aduh, salah. Gak apa-apa, berarti kan Bapak punya HP baru. Satu, dua, tiga. Izin menjawab siap. Dia ngomong dalam edisi ya. Satu, dua. Ini atuh nih jauh wae. Satu, dua, tiga. Siap ingin dijawab. Indonesia memiliki 3 pilar ekonomi yaitu BUMN, swasta, dan koperasi. 3 pilar ekonomi ini merupakan infrastruktur perekonomian Indonesia sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan, depan. Bikin kalian siapa? Rempet atuh. Terus. Enggak terus. Terus. Ren dari mana kuna? Terus. Up. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang hal negatif yang harus dihindari dalam perekonomian Indonesia. Hal negatif yang harus dihindari dalam perekonomian Indonesia terbagi menjadi 5. Yang pertama, praktek monopoli yang merugikan perekonomian rakyat. Yang kedua, kecenderungan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang cenderung mengakibatkan perekonomian merugi di masa mendatang. Yang ketiga, kecenderungan terjadinya neoliberalisme yang menghambatkan sistem ekonomi liberal dan menciptakan kesenjangan ekonomi yang kian lebar. Yang keempat, memberi bahan-bahan yang melanggar hukum, Bapak bentar. Memori tidak cukup, Pak. Memori penuh. Simpan di kartu SD. Jangan hilang. Udah cukup segitu aja. Nanti pertanyaan. Yes. Kalau gitu ya. Pakai apa Pak? Pakai apa, Pak? Terima kasih.
bertanya. Saya siap menjawab ya. Satu, dua, tiga. Ada yang mau bertanya? Bentar. Salah. Salamnya. Satu, dua, tiga. Apa itu neoliberalisme? Nah, Kasih kan Pak. Lupa itu kan? satu, dua, tiga. Ya, izin menjawab. Neoliberalisme yang juga dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi politik